Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Pasutri. Oke, sekarang kita sudah ada di Kampung Heritage Kajutangan, tapi masih di kawasannya ya. Ini kita sebelum masuk ke kawasan Kampung Heritage, kita akan makan dulu cuanki. Bukan cuanki, bakso Malang. Kayak pakai bakso. Nggak pakai bakso. Iya, itu mah punya itu. Pakai lontong satu sama Iya. seporsinya teh berapa, Ibu? Porsi. Ini apa itu? Nggak pakai pentol. Ya, Nggak. enggak. Jadi masuk dikit nggak pakai pentol. Datang juga guys bakso Malangnya. Mari kita coba. Ini kita yang sedang-sedang saja sih, guys. Apa sih? Nggak terlalu pedas juga gitu ya. Ini rasanya bagaimana, Ah? Rasanya bagaimana? Mantap. Jadi bakso Malang itu, jadi kuahnya itu warnanya pink ya, karena dari sausnya yang warna pink, bukan merah. Tapi enak sih jujur. Oke, lanjut, kita akan ke wisatanya Kampung Heritage ya. Kita ngaca dulu nih, Mbak. Emang kalau misalkan ada kaca tuh ya bikin mau ngaca aja. Ini suasana atau apa ya, suhunya di Malang ini tidak terlalu panas, tapi ini jujur kami itu belum tidur sama sekali. Ya maksudnya belum tidur di kasur loh, karena ini sedang menunggu check-in juga. Jadi barang-barang kami tuh disimpan di hotel, belum check-in gitu ya. Oke, ini suasana di kota Malang ya. Aku mau bercerita nih tentang Kampung Heritage Kajutangan ya. Jadi, Kampung Heritage Kajutangan itu adalah salah satu permukiman tertua ya di Kota Malang yang jejak sejarahnya dapat ditarik hingga abad ke-13. Kenapa ya namanya Kajutangan? Karena katanya berasal dari rimbunnya pohon patang tangan yang bentuk cabangnya menyerupai tangan manusia di wilayah yang dulunya merupakan hutan balantara tersebut. Wah, seperti itu ya, aku juga baru tahu. Nah, jadi awal mulanya itu abad ke-13 ya. Pemukiman ini diperkirakan sudah ada sejak masa ini, menjadikannya salah satu bagian paling tua dari sejarah Malang. Nah, ini aku udah masuk ya di kawasan wisata Kampung Heritage Kajutangan. Aku ini ya masuknya ini fee-nya itu Rp5.000. Rp5.000 per orang. Jadi berdua 10.000. Nah, dapat apa sih namanya, foto ya, ada foto loh, nanti aku diliatin. Nah, ini kasirnya dapat foto tentang Kajutangan Heritage. Nah, jadi tahun 1800-an itu mulai berkembang menjadi tempat tinggal bagi keturunan Belanda seiring dengan masuknya pengaruh kolonial dan penyebaran agama Islam. Nah, maju tuh era 1920 sampai 1930. Kawasan koridor Kajutangan menjadi pusat perdagangan yang sangat masyhur. Bahkan kemasyhurannya saat itu disejajarkan dengan pertokoan di kota-kota besar Eropa. Pantas ya. Jadi aku ketika melihat di sini tuh estetik banget gitu ya. Nah, tokoh pentingnya yang ada di dalamnya adalah terdapat makam Mbah Honggo atau Bahonggo, seorang senopati perang Pangeran Diponegoro yang menjadi tokoh penyebar Islam di wilayah ini. Wah, Insya Allah tabarakallah. Nah, jadi pas agresi militer Belanda II, kampung ini menjadi saksi bisu perlawanan penduduk lokal atau pribumi melawan pasukan Belanda dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Maju tuh ke tahun 1955, terjadi proses nasionalisasi terhadap banyak bangunan bekas milik Belanda di kawasan ini. Setelah periode tersebut, pembangunan rumah warga mulai berkembang pesat tanpa lagi mengacu pada arsitektur kolonial yang murni. Nah, transformasi menjadi destinasi wisata heritage itu perintisan dari tahun 2017. Kelompok sadar wisata atau Pokdarwis dan pegiat sejarah mulai melihat potensi besar kampung ini karena banyaknya bangunan kuno yang masih terawat gitu ya. Nah, peresmiannya itu pada tanggal 22 April 2018.
Pemerintah Kota Malang secara resmi menetapkan Kampung Kayu Tangan sebagai kawasan warisan budaya atau Kampung Heritage Kayu Tangan. Jadi gitu ya. Nah, pencapaian juga ada pada tahun 2023 kampung ini berhasil masuk dalam jajaran 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Wah, keren sekali ya. Sebagai pengakuan atas keindahan dan pelestarian sejarahnya. Ikon sejarah di dalam kampung ini, hingga saat ini pengunjung masih dapat melihat sekitar 38 spot ikonik, termasuk ada rumah tahun 1870, rumah tertua yang masih berdiri kokoh. Terus ada arsitektur jengki, gaya bangunan modernis pasca kemerdekaan yang unik. Terus ada struktur lawas lainnya termasuk rumah Namsin, Gubuk Ningrat, terus terowongan Semeru dan jembatan-jembatan kecil peninggalan masa lalu. Nah, ini aku juga sedang membeli kopi merah ya. Ini viral banget loh di TikTok Raya ya, atau di media sosial lainnya. Aku juga pengen mencoba. Aku cobanya apa sih? Matcha ya. Nah, aku sudah ada nih matchanya, kita coba dulu ya. Ini sepertinya sangat segar ketika situasi yang sangat tidak terlalu panas tapi perlu kesegaran gitu ya. Susu sama maca. Mana bang? Ini loh. Oke, next ini kita sebenarnya mau naik beca ya, tapi harus melintasi jembatan dulu karena bapak-bapak tukang becanya sudah ada di seberang kanan kita, sementara kita dari seberang kiri gitu ya guys. Nah, ketemu juga dengan bapak becanya ya. Kita ini naik beca mau ke hotel kita karena kita sudah kelelahan. Boleh ya pak? Oke, katanya 25.000 kalau gak salah. Oke, next kita langsung naik aja. Selama di perjalanan ini kita ketawa terus karena ini joknya untuk kita ya kurang besar gitu ya, tapi ya udahlah, dinikmatin aja. Kita sudah sampai di hotelnya. Kita mau bobok dulu, mau istirahat dulu karena dari kereta api ya, dari kereta api belum sempat bobok di kasur karena baru check in sekarang. Untuk fasilitasnya lumayan lengkap ya, nanti aku cantumin lokasinya ya di deskripsi supaya biar dapat promonya. Aku ini check out di hotel ini melalui aplikasi TikTok karena lebih lebih murah ya. Kalau misalkan ada yang murah kenapa tidak. Oke, kita ini ceritanya sudah bobo ya. Ini sore hari, kita sedang menunggu Maxim. Suasana sore hari ini, lihat di Jalan Sultan Agung Grios, Sultan Agung. Masih menunggu guys, belum ada. Mbak, tuh lihat, ini akan jadi kenangan deh. Jadi kayak misalnya kenangan banget. Tuh lihat. Geser dong. Sebentar ya. Sudah pak. Oke, maju. Kita mau ke pasar Oro-Orodo, betul sekali. Nah, ini kita alhamdulillah ya dapat Maxim. Ini pakai aplikasi Maxim lumayan sih, bisa kehitung murah. Kalau gak salah 20.000 gitu ya. Berdua itu kan murah sekali, gak tahu 14.000, sekitar segitu deh. Pokoknya cek aja di aplikasi Maxim, lebih hemat.
Tiba-tiba langsung ke makan aja ya, karena ini tadi sudah nyampe ya, ceritanya ini udah mau maghrib sih. Nah ini kita sempat pesan dulu makanan karena aku lagi halangan. Nah AA langsung ke masjid saja. Tapi makan dulu. Ini makan nasi campur enak banget sih. Padahal sederhana. Mungkin kita lagi lapar juga. Hehe. No, ini mah bukan Sabang. Kalau yang rawon itu udah paket sama nasi. Iya, 14.000 sama nasi. Kalau misalnya rawonnya unggul bisa. Rawonnya aja. Betul. Rawon tok isi ya. Makan dina. Berapa? Oke, kita menunggu dulu ya pesanannya. Kita pesan ada rawonnya juga karena AA penasaran rasanya bagaimana. Ini datang juga deh. Selamat makan. Tok, bukain A. Bebek goreng lah. Ini sempat salah paham sih, harusnya bebek goreng, tapi yang datang malah bebek yang diungkep loh. Tapi gak apa-apa lah, enak juga, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tadinya mau yang bebek goreng. It's okay. Kayaknya harus pesan minum lagi deh. Coba dulu buahnya, oke? Oke. Gimana nih? Jadi gimana first time-nya? Mantap, mantap. Tadi ayam enak. Bebek. Lain pertama. Oh, nasi campur. Lain. Ini nanti. Mimitin nanti. Nasi. Yang Pal. Pal gitu. yang di mana? Jadi kumaha definisikan rasana? Rempah banget, tapi nggak tahu rempahnya rempah apa. Oh, Bukan. rempah yuk. Kapulaga kayak gitu. Rempah sambal hitam. Ini tadi bebek hitam, sambal hitam. Iya ya.